Terima kasih pemirsa, Anda masih di Kenal sesi 1 segmen IDX per session closing. Kita akan melanjutkan pembahasan mengenai pergerakan saham menjelang penutupan perdagangan hari ini dengan Bapak Fredrik Rasali. Beliau adalah research analyst dari PT Mina Padi Investama Tbk. Pak Fredrik, kita lanjutkan lagi tadi untuk Akra sendiri kita tahu ya saat ini juga menguat begitu ke level 7.150 dan masih di hold kalau dari Pak Fredrik sendiri ya. Selain dari Akra yang hari ini juga menguat adalah DSFI Dharma Samudra, ini juga menguat begitu ya, Siloam, Garuda Indonesia. Kalau untuk Garuda Indonesia sendiri, untuk GIA menguat 3,93%. Kalau untuk GIA, apakah masih cukup baik begitu untuk sektor transportasi udara ini? Ya, betul. Saya melihat justru dari beberapa bulan lalu saya telah mengamati saham ini. GIA memang saat ini menjadi, saya lihat harganya juga masih cukup ada dibilang murah ya, apalagi kita melihat dengan demand pasar yang dimana biasanya di akhir tahun itu juga makin banyak kan penerbangan. Lalu di tahun depan kita melihat dengan adanya recovery ekonomi di Indonesia terutamanya, kita bisa melihat bahwa sebetulnya penerbangan domestik itu juga akan meningkat. Nah, ini menjadi outlook yang bahwa anak perusahaan dari Garuda sendiri seperti Citylink yang kita lihat saat ini sedang direncanakan oleh GIA sendiri untuk melakukan ekspansi di situ. Yang saya tahu sebesar 350 juta US dollar untuk peningkatan di Citylink. Artinya dari Garuda sendiri juga cukup positif bahwa di outlook di tahun 2016 penumpang domestik bisa saja meningkat, dan ini bisa menunjukkan bahwa saham di sektor di GIA sendiri dan sektornya itu juga bisa mengalami peningkatan. Oke, kalau kita melihat memang peningkatan mungkin untuk sisi penumpang begitu ya. Betul. Tapi kalau kita mencermati memang GIA ini atau memang perusahaan maskapai ini kan bisa tertekan karena harga nilai tukar rupiah memang masih terus melemah begitu ya. Karena memang kebanyakan komponen kembali lagi import, belum lagi harga aftur. Apakah ini juga masih menjadi penekan nantinya di tahun 2016 dari sisi Pak Fredrik? Ya, yang saya lihat saat ini memang nilai tukar rupiah memang menjadi salah satu concern, tetapi efek itu sudah terjadi. Maksudnya yang dimana pada saat somewhere di tahun 2015 ini, pertengahan tahun di mana nilai tukar rupiah yang tiba-tiba melonjak, itu menjadi saya bilang shock terapi bagi banyak emiten di Indonesia, yang dimana akhirnya mereka harus melakukan strategi bagaimana bisa perusahaan mereka menjadi sedikit tidak sensitif terhadap nilai tukar USD dan rupiah. Dan di sini kita lihat bahwa GIA salah satu yang sudah mempersiapkan bahwa di tahun depan dengan outlook yang dimana Indonesia rupiah dengan terhadap USD juga tidak mengalami peningkatan yang signifikan sekali dibandingkan di tahun ini. Itu mereka bisa masih bisa menghandle itu. Dalam arti harus ada efisiensi begitu ya. Kalau untuk chartnya sendiri, apakah masih ada uptrend dalam jangka waktu dekat, Pak Fredrik? Iya, saya masih bisa bilang bahwa dalam jangka waktu dekat masih bisa mengambil beberapa opportunity untuk mengambil profit gitu. Target saya di beberapa hari ini adalah di sekitar 325. 325 ya? Iya. Oke, berarti itu memang untuk trading harian saja ya? Betul, GIA sendiri ya? ini, iya. Oke, selain dari GIA juga yang menjadi pemimpin penguatan adalah Silo. Hari ini Silo menguat 4,20% begitu. Untuk Silom internasional seperti apa? Iya, yang saya lihat Silom saat ini banyak rencana-rencana ekspansi yang di tahun ini belum terrealisasi. Seperti mendirikan 20 rumah sakit yang saya tahu, dan saat ini di tahun 2015 memang baru terrealisasi satu rumah sakit, itu yang saya dengar. Di mana di tahun 2016 akan melanjutkan dari rencana yang ada di tahun 2015 ini. Kedua juga dari sistem kesehatan di Indonesia sendiri, customer sendiri saat ini lebih percaya untuk pergi ke rumah sakit daripada pergi ke klinik atau membeli obat saja di farmasi. Jadi saya melihat juga di demand di tahun 2016 mungkin bisa mendorong peningkatan beberapa saham di sektor kesehatan. Jadi memang sebagai kebutuhan juga begitu ya? Betul, kebutuhan dasar. Oke, untuk Silo sendiri ya, kemudian terakhir yang memimpin penguatan adalah Excel. Excel aksiatnya juga menguat 4,79%. Kalau kita mencermati dari Excel sendiri, pada awal Desember kemarin sudah resmi begitu ya mencatatkan sukuk ijarah pada tahun 2015 yang pertama senilai 1,5 triliun rupiah. Kalau untuk Excel seperti apa, Pak Fredrik mencermatinya? Ini yang saya tadi katakan, saya sedikit surprise dengan pergerakannya pada hari ini. Excel yang saya lihat untuk kedepannya kita masih
menunggu apa kira-kira apa yang menjadi fokus dari Excel tersebut. Tapi Excel sendiri saya lihat ingin fokus untuk mengembangkan di produk-produknya yang sekarang sudah ada dan menggarap market share yang sudah ada. Jadi saya bilang untuk kedepannya mungkin masih bisa meningkat tapi masih terbatas seperti itu secara fundamental. Jadi kalau untuk resistennya sendiri mungkin bisa dicermati dari chart, apakah ini masih terus akan dalam arti belum sampai menyentuh di level tertingginya begitu? Saya melihat di situ dari chartnya sepertinya sudah mengalami top, mungkin masih bisa. Jadi bersiap-siap begitu ya? Ya, masih ini sekarang saat ini masih testing, kita masih belum tahu apa yang terjadi ke depannya secara teknikal gitu. Oke, itu untuk Excel Axiata yang mengalami penguatan pada hari ini. Kemudian kita beralih kepada saham-saham yang mengalami pelemahan pada hari ini. Yang pertama adalah sahamnya PTBA, tambang batubara 4,98% ini mengalami pelemahan. Kalau untuk PTBA sendiri, Pak Fredrik seperti apa? PTBA ini sebetulnya dari beberapa hari yang lalu mendapat sedikit perhatian dari para investor, di mana pada saat itu OPEC ada pembicaraannya untuk meningkatkan, untuk memotong produksinya, sehingga ini bisa meningkatkan untuk industri mining. Dan PTBA saat itu adalah salah satu yang menjadi sorotan para investor. Tetapi karena ternyata pada beberapa hari kemudian, pertemuan selanjutnya di OPEC, ternyata mereka membatalkan untuk memotong produksinya. Ini menjadi sentimen yang negatif untuk energi dan terutama PTBA yang awalnya memiliki sentimen yang paling positif tiba-tiba lenyap. Tapi kalau kita mencermati dari fundamental PTBA sendiri, memang di tengah pelemahan harga komoditas maupun minyak sendiri, PTBA masih mampu begitu ya memiliki strategi ataupun efisiensi sendiri, sehingga masih memiliki kinerja yang cukup baik di atas prediksi. Kalau untuk tahun 2016, apakah justru mengalami penurunan dari sisi Pak Fredrik sendiri melihatnya? Saya melihat dari segi harga produk-produk batu bara yang saya maksud, dan juga kita lihat harga minyak sebagai substitusi dari batu bara tersebut, kita masih belum memiliki gambaran bahwa dari sektor energi akan mengalami peningkatan. Karena harga minyak yang saat ini relatif sangat murah, ini bisa menekan juga outlook dari demand batu bara juga. Dalam arti seharusnya saham-saham di sektor ini lebih baik dihindari dulu sampai keadaan stabil begitu? Betul, itu yang saya sarankan. Oke, itu untuk PTBA. Kemudian kita balik kepada Astra International yang juga mengalami pelemahan pada hari ini. Pada perdagangan sesi pertama tadi melemah 2,68%. Kalau untuk ASII, kita tahu bahwa baru saja mengeluarkan begitu Innova yang kemungkinan bisa mendongkrak juga dari pendapatan dari Astra sendiri. Kalau Anda melihatnya seperti apa? Justru saya melihat di tahun 2016 ini ada salah satu saham yang bisa mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Karena saat ini seperti yang beberapa bulan lalu saya katakan, bahwa consumer goods saat ini, sektor consumer goods itu memang mulai mengalami rebound. Karena di mana ekonomi juga mulai membaik dan juga dengan adanya rilis Innova yang baru ini menjadi fresh win ya bagi company tersebut. Tapi kalau kita melihat Astra juga sebenarnya juga ada pengalihan usaha begitu dengan adanya berikat migas, kemudian adanya jalan tol, infrastruktur. Anda melihatnya apakah masih cukup mendorong nantinya? Dalam artinya saat ini mungkin untuk masyarakat maupun investor dan trader harus mulai menyicil beli sebelum harganya kemungkinan menaik di tahun depan. Betul, itu yang menjadi masukan saya. Ini bisa menjadi saatnya untuk mulai masuk perlahan-lahan ya untuk di saham Astra ini, karena ya outlook saya masih cukup positif walaupun memang yang di migas itu memang membebani, tetapi untuk dari produk utamanya sendiri dan juga untuk tol itu masih menjadi infrastruktur, maksud saya itu masih menjadi uptrend di tahun depan. Infrastruktur berarti masih menjadi uptrend di tahun depannya. Nanti untuk saham lainnya kita akan bahas sejenak. Yang pemirsa, sebelumnya kita lihat dulu bagaimana pergerakan saham berdasarkan sektor hingga saat ini. Sektor-sektor apa saja yang menjadi pemimpin pelemahan IHSG serta yang masih menguat di tengah pelemahan IHSG. Dapat Anda saksikan di layar televisi Anda pemirsa. Ya, ini untuk sektor infrastruktur menguat 0,35%, kemudian industri dasar menguat 0,20%. Yang mengalami pelemahan adalah aneka industri minus 1,96%, kemudian pertambangan juga melemah 1,22%. Ya, baik pemirsa, kita akan melanjutkan perbincangan usai jeda yang berikut ini dan tetaplah bersama kami.